Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah kiriman dari Ibu Rahma. Halo Ibu, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita Ibu di YouTube Black Diary. Sedikit disclaimer di awal bahwa ceritanya Ibu Rahma ini itu ada kaitannya sama warisan ya, seperti yang kalian tahu lah ya. Kalau yang berkaitan dengan warisan itu pasti panas, pasti penuh dengan gonjang-ganjing dan huru-hara. Aku jamin cerita ini seru banget. Jadi aku berharap kalian tidak skip ceritanya, kalian tonton sampai habis. Karena kita semua sudah penasaran, ya sudah, gak usah terlalu berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita kali ini. Halo Ibu Rahma. Aduh, terima kasih banyak ya Ibu atas izinnya. Dan sebenarnya Ibu Rahma ini sudah cukup lama follow aku di Instagram. Jadi pas aku iseng-iseng buka IG, DM, ternyata banyak loh yang ngirimin cerita ke aku tuh lewat DM. Dan salah satunya adalah cerita dari Ibu Rahma. Begitu Ibu Rahma ini mengirimkan ceritanya yang secuil di DM itu, lalu aku baca, aku tertarik. Gak pakai lama aku langsung menghubungi beliau sehingga aku benar-benar yakin kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan itu rumit banget. Bisa memecah belah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Bisa memecah belah antara hubungan persaudaraan, suami istri, anak dengan orang tua. Setuju kan kalian? Iya. Ya udah, ini cerita kan seru banget nih. Kita bahas yuk ceritanya bareng-bareng. Semuanya itu berawal di era COVID menyerang negara Indonesia. Dan itu ceritanya COVID udah mau berakhir. Pelan-pelan lockdown itu sudah mulai diberhentikan, ya kan? Tapi masih ya ada beberapa yang daerah rumahnya Bu Rahma itu masih ada lockdown. Terus masih juga banyak yang WFH. Lah gara-gara COVID ini, perekonomian negara ini kan melemah, ya kan, turun sampai terjadi PHK massal di beberapa perusahaan. Sedangkan ini itu sebenarnya terjadi terhadap keluarga dari suaminya Ibu Rahma. Jadi bukan warisan yang akan aku bahas ini bukan dari keluarganya Bu Rahma, melainkan dari keluarga suaminya. Sedikit informasi, suaminya Bu Rahma ini merupakan anak tengah dari 5 bersaudara, 2 kakak, 2 adik. Gara-gara COVID tersebut, 2 adiknya ini mengalami PHK massal. Terus 2 saudaranya atau 2 kakak dari suaminya Ibu Rahma ini itu kan berniaga, punya toko, punya kedai. Gara-gara COVID ini mereka terpaksa harus gulung tikar. Usaha mereka bangkrut dan sejak itulah gonjang-ganjing perkara warisan ini dimulai. Bu Rahma dan suaminya itu sebenarnya juga seorang pengusaha. Bukan pengusaha yang gimana-gimana, melainkan bapak dan ibu kos. Jadi suaminya ini punya usaha rumah kos-kosan. Dan alhamdulillahnya masih COVID menyerang, kos-kosannya itu masih masih stabil gitu loh. Orang-orang tuh masih ngekos di sana. Bahkan ketika lockdown sudah dibubarkan, orang-orang yang awalnya ngekos di situ, mereka masih ngekos di situ. Bahkan ketambahan orang baru, sehingga membuat perekonomian keluarganya Bu Rahma dan suami itu terlihat paling stabil dibanding perekonomian saudara-saudara dari suaminya Bu Rahma. Dan ada informasi juga yang dikatakan Bu Rahma bahwa mendiang dari orang tua suaminya ini atau mertuanya Bu Rahma itu mewariskan sebuah tanah yang luasnya itu hampir menyentuh 2 hektar. Itu luas banget. Dan memang sudah dipesankan untuk dibagi secara rata. Karena pada waktu itu perekonomian mereka masih stabil nih, ya kan, gak ada yang membahas tentang tanah tersebut. Akan tetapi setelah era COVID ini berakhir,
saudara-saudari dari suaminya Bu Rahma ini atau iparnya Bu Rahma itu butuh dana, entah untuk membangun kembali usaha mereka atau untuk urusan pribadi. Bu Rahma sendiri tidak tahu, tidak paham. Karena Bu Rahma itu sudah komitmen dengan dirinya sendiri bahwa beliau tidak akan ikut campur masalah warisan dari mertuanya. Sebab Bu Rahma ini orang luar hitungannya. Jadi Bu Rahma itu hanya mengamati dan memberikan saran kepada suaminya kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalau selama suaminya tidak meminta saran kepada Bu Rahma itu tidak mau ikut campur sedikit pun. Karena Bu Rahma itu sudah paham bahwa yang berkaitan dengan warisan itu panas. Bu Rahma tidak ingin memecah belah persaudaraan antara suaminya dan saudara-saudarinya. Sampai tiba-tiba anak tertua atau kakak nomor 1 dari suaminya ini datang ke rumahnya Bu Rahma dan mulai nih membahas tentang tanah warisan dari orang tua, yang dimana planning mereka awalnya itu mengatakan bahwa tanah tersebut akan dibangun rumah, dimana rumah itu akan menjadi rumah jujukan. Rumah jujukan itu begini, saudaranya suaminya Bu Rahma ini kan tidak tinggal di area situ. Mereka itu pada merantau di beberapa kota yang berbeda-beda. Dan yang tinggal, yang stay, yang rumahnya nggak jauh dari tanah tersebut, ya suaminya Bu Rahma. Karena apa? Karena ya anak-anaknya sudah terlanjur besar di situ, perekonomian mereka juga terbentuk di daerah situ. Jadi kalau mau pindah itu sayang. Makanya mereka itu ya mengelola kos-kosan, standby di situ sambil mengurus kebun mereka. Dan ini tidak ada hubungannya sama warisan. Penghasilan atau pendapatan Bu Rahma dan suami ini tidak ada hubungannya sama warisan. Itu pure dari uang pensiun suaminya Bu Rahma yang dikelola sama Bu Rahma untuk membangun sebuah bisnis yang memang bisa berjangka panjang. Pas waktu kakak iparnya Bu Rahma yang nomor 1 ini tiba-tiba datang ke rumah, menginap beberapa hari, terus gelagatnya aneh, tiba-tiba langsung membahas soal tanah tersebut. Planning yang awalnya dibangun rumah, nanti ketika mereka entah hari raya atau hari libur besar mereka akan pulang, jadi kayak rumah di kampung gitu loh. Berubah planningnya, dimana si kakak tertua ini bilang kalau adik-adiknya yang lain itu minta tanah untuk dijual sebab mereka butuh asupan dana. Lah suaminya Bu Rahma ini kaget. Loh, kok dijual? Kalau dijual kan otomatis mereka sudah kehilangan jejak peninggalan dari orang tua mereka. Karena pada waktu orang tua mereka membeli tanah tersebut ya, itu tidak mudah, perlu perjuangan. Rumah orang tua mereka saja sudah terjual, masa tanah itu harus terjual? Tapi suaminya Bu Rahma ini ingat, kalau tanah itu kan pernah diwasiatkan untuk dibagi rata berlima. Suaminya Bu Rahma bilang begini, ya sudah tidak apa-apa jual saja, tapi yang bagian kalian, bagianku biarlah menjadi bagianku. Karena Bu Rahma kan punya 3 anak, otomatis nanti tanah itu kalaupun yang lain dijual, tanah itu nantinya tetap akan dibangun rumah. Lah rumah itu untuk jujukan anak-anaknya ketika pulang ke desa. Karena ketiga anaknya Bu Rahma ini kan sudah berumah tangga dan sudah merantau ikut pasangannya masing-masing. Jadi tujuannya biar cucunya itu tahu jejak peninggalan dari buyutnya, bahwa dulu buyutnya tuh punya tanah di sini, ini rumahnya dan lain sebagainya. Entah kenapa pernyataan dari suaminya Bu Rahma ini itu seperti tidak diterima sama saudara-saudarinya, sehingga kakak iparnya Bu Rahma ini langsung melakukan komunikasi lewat telepon dengan saudara-saudari yang lain, menganggap bahwa suaminya Bu Rahma ini tidak kompak. Ternyata mereka tuh maunya kalau satu dijual, yang lain juga dijual, biar harganya itu bisa lebih mahal. Kalau masih harus dipisah, ya otomatis tuh harganya tidak
seperti yang mereka harapkan mungkin. Itu di pikirannya Bu Rahma. Di situ suaminya tetap kekeh banget gak mau ngejual bagiannya. Terus terjadilah itu perselisihan antara kakak beradik ini, dimana suaminya Bu Rahma ini disumpah serapah sama kakaknya sendiri yang nomor 1 itu. Akhirnya mereka yang awalnya mau nginep di rumahnya Bu Rahma gak jadi. Mereka entah nginep di mana, katanya itu dengar-dengar nih ya, yang Bu Rahma dengar itu nginep di rumah sanak saudara yang ada di kampung sebelah. Bu Rahma sih nggak mau ambil pusing ya, karena ini bukan urusan Bu Rahma, melainkan urusan intern suaminya dengan saudara-saudarinya. Sampai di hari berikutnya, keluarga dari adik-adik suaminya Bu Rahma ini pada datang semuanya. Pada datang ke kota atau ke desa tersebut dengan kompak. Suaminya Bu Rahma kaget, loh kok aku kayak diserang ya sama saudara kandungku sendiri, perkara warisan. Terus di situ mereka benar-benar mendesak suaminya Bu Rahma untuk menjual bagiannya biar adil, yang nggak bisa. Hingga suaminya Bu Rahma itu sempat bilang begini, ya kalau kalian butuh uang, bilang aja butuh uang berapa, tak pinjemi, atau bagianku tak beli aja. Wes toh, enak toh dibeli sama beliau, ya kan? Mereka tetap dapat uang. Tapi mereka nggak mau. Entahlah apa yang ada di pikiran mereka, sehingga mereka tuh terus-menerus memaksa suaminya Bu Rahma. Sampai pada akhirnya tidak menemukan jalan keluar yang sesuai dengan harapan mereka, karena ya tetap kekeh suaminya Bu Rahma ini nggak mau menjual tanah bagiannya. Hitung-hitung kan bisa lah buat cucu-cucunya kelak, ya kan? Apalagi dari orang tuanya tuh nggak ada mewasiatkan untuk dijual. Mau dijual mau nggak dijual tuh terserah, pokoknya dibagi rata, iya kan? Jadi nggak salah dong suaminya Bu Rahma tetap kekeh nggak mau jual bagian dia. Sampai ada satu poin dimana ketika mereka tuh mau pulang, mau kembali ke kota rantauan mereka masing-masing. Tiba-tiba Bu Rahma yang pulang dari belanja itu digeret masuk ke salah satu rumah. Itu adalah rumah dari adik ibunya Bu Rahma, yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya Bu Rahma. Masih satu desa, cuma beda kampung, beda dusun gitu loh. Ditarik di situ, terus Bu Rahma ini dikasih banyak pertanyaan yang garis poinnya ya menyalahkan Bu Rahma. Jadi seolah-olah Bu Rahma ini memanipulasi suaminya untuk tidak menjual. Jadi seolah-olah Bu Rahma ini tuh yang menjadi provokator atas tanah tersebut. Bu Rahma sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Bu Rahma itu nggak mau ikut campur. Apa yang mereka dengar dari pernyataan suaminya yaitu pure keinginan suaminya, nggak ada campur tangan dia. Dia memang nggak mau ada urusan masalah warisan. Orang dia sama saudara-saudara kandungnya aja, perkara warisan itu nggak dibahas. Siapa yang mau tempatin, asalkan tidak dijual. Tapi saudara-saudari suaminya ini ya, ipar-iparnya Bu Rahma ini tetap menuduh Bu Rahma bahwa Bu Rahma itu yang telah menghasut suaminya agar tidak sependapat sama saudara-saudarinya. Karena mereka berpendapat bahwa suaminya Bu Rahma itu nggak seperti itu. Dia tuh orangnya kompak. Kalau semua bilang A ya A, kakak tertua bilang B ya B. Untuk kali ini suaminya tuh tiba-tiba berbeda pendapat. Dan yang disalahkan adalah Bu Rahma. Padahal Bu Rahma sudah menjelaskan, bahkan Bu Rahma itu pengen suaminya juga ikut duduk bareng menjelaskan dan menyampaikan bahwa ini adalah pure dari permintaan beliau, tidak ada campur tangannya Bu Rahma. Tapi mereka menolak, mereka nggak mau. Dan di situ mereka mengancam Bu Rahma bahwa kalau kamu masih ikut campur dan suamimu nggak mau jual tanah itu, kamu akan dalam bahaya. Itu ancaman pertama yang didengar langsung Bu Rahma dari mulut ipar-iparnya ini. Bu Rahma di situ sebenarnya sempat tremor. Beliau takut karena ya anak-anaknya kan masih baru mulai merintis karir. Terus ada yang lagi hamil. Kalau mereka merealisasikan apa yang mereka ucapkan, Bu Rahma itu masih ingin menemani anak-anaknya. Kalau terjadi apa-apa sama beliau, bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana juga dengan suaminya? Apalagi suaminya Bu Rahma ini
sejak pensiun itu kondisi kesehatannya menurun. Jadi kalau bukan Bu Rahma yang memperhatikan, siapa? Orang anak-anaknya semuanya merantau. Jadi keluar dari rumah itu sampai pulang ke rumah Bu Rahma itu tremor. Megang belanjaan tuh sambil gemeter gitu. Tiba di rumah suaminya kan notice nih, ada yang aneh sama istriku. Ditanya dong sama suaminya, kamu kenapa Bu? Tapi Bu Rahma memilih untuk tidak memberitahu suaminya. Karena ya Bu Rahma tidak ingin memecah belah persaudaraan antara sang suami dengan saudara-saudari kandungnya. Bu Rahma hanya bilang, mungkin aku belum makan Pak, gitu, makanya kayak gini. Ya suaminya sebenarnya agak aneh mendengar penjelasannya Bu Rahma karena nggak biasanya. Justru Bu Rahma itu tidak terbiasa sarapan di pagi hari. Biasanya beliau tuh baru mulai sarapan tuh sekitar jam 9 pagi. Sedangkan itu masih setengah 7. Akhirnya Bu Rahma dibikinin teh, Bu Rahma disuruh duduk. Lah, malam harinya Bu Rahma mulai mengalami teror demi teror yang di luar nalar. Awalnya, waktu itu ceritanya Bu Rahma sama sang suami itu baru saja pulang selesai menunaikan sholat Isya berjamaah di musola setempat. Mereka pulang masuk rumah dan mereka mendapati semua bohlam lampu yang ada di rumah mereka itu pecah dan pecahannya itu berserakan di lantai. Gak hanya di ruang tamu, ruang keluarga, kamar-kamar, dapur, kamar mandi, membuat rumah mereka itu gelap. Yang hanya nyala, satu-satunya bohlam lampu yang nyala itu hanya bohlam lampu yang ada di teras depan. Sang suami maupun Bu Rahma itu bertanya-tanya, kok bisa ya bohlam ini secara bersamaan itu pecah. Ketika mereka sedang membersihkan pecahan bohlam tersebut, Bu Rahma ini kan bagi tugas sama suaminya. Beliau masuk ke dalam kamar-kamar, sedangkan suaminya ini membersihkan area ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan area belakang. Lah Bu Rahma itu awalnya biasa aja. Bu Rahma masih menggunakan mukena yang beliau pakai saat sholat Isya tadi. Pas beliau nyapu nih, mau beliau cekrok gitu, tiba-tiba ada yang narik mukenanya dari belakang. Nariknya itu nggak yang cuma narik santai gitu, nggak, tapi kayak setengah menjambak rambutnya. Dan itu Bu Rahma merasakan sakit banget. Refleks Bu Rahma teriak noleh belakang dan nggak ada siapa-siapa. Bu Rahma di situ mulai ketakutan. Sang suami yang mendengar suara teriakan Bu Rahma ini langsung menghampiri Bu Rahma. Suaminya tanya, kamu kenapa Bu? Kok teriak-teriak? Bu Rahma cerita, Pak, tadi ada yang narik mukenaku Pak. Terus rambut gini kayak dijambak gitu Pak dari belakang. Terus suaminya bertanya, gak ada orang Bu. Orang di rumah ini cuma kita berdua. Pintu depan aku kunci Bu dari dalam. Siapa? Di center ke segala sudut gak ada orang. Pokoknya gak ada orang mencurigakan yang menyelinap di dalam rumah mereka. Udah nih, mereka itu udah selesai bebersih ceritanya. Lampunya sudah diganti dengan lampu yang baru. Kebetulan Bu Rahma sama sang suami ini suka nyetok. Jaga nih kalau habis atau ada kebutuhan urgent, mereka ada stok. Untungnya bagusnya begitu. Jadi malam-malam mereka nggak perlu keluar rumah cari bohlam, tapi mereka udah ada stok. Mereka pasang hingga lampu kembali menyala. Bu Rahma sebenarnya ada kekhawatiran nih. Beliau mulai merasa nggak enak. Entah itu hanya sebatas feeling atau justru itu clue bahwa akan ada terjadi sebuah teror yang lebih ganas dari ini. Bu Rahma hanya bisa berdoa dan berharap semoga tadi itu hanya halusinasinya saja. Waktunya beliau dan sang suami istirahat. Ketika Bu Rahma mau rebahan di kasur, Bu Rahma menyadari bahwa kok tumben ya terdengar banyak sekali suara tokek bersautan. Dan sumber suaranya tuh kayak ada di sekitaran luar rumah mereka. Bukan hanya Bu Rahma saja, suaminya itu juga ikut merasakan. Ikut mendengarkan kok merasakan. Dan suara tokek itu lumayan kenceng. Yang membuat Bu Rahma dan sang suami kesulitan tidur gitu. Mereka saling bertanya-tanya, ini kenapa ya kok tumben banyak sekali suara tokek. Tiba-tiba lampu di kamar mereka itu mati.
dan terdengar seperti ada yang mematikan saklar lampu. Sang suami di situ langsung mengambil handphone ya. Senter langsung dinyalakan dan tidak ada orang di situ. Dan kalaupun ada orang, otomatis dia atau orang itu harus buka pintu dulu karena pintunya sudah dikunci sama Bu Rahma dari dalam pintu kamar mereka. Di senter nggak ada orang. Sampai akhirnya Bu Rahma bilang begini sama suaminya, "Pak, udahlah Pak, nggak usah dinyalain lampunya, kita tidur aja." Jadi mereka setengah menutup telinga mereka agar tidak kebisingan saat mendengar suara tokek. Mereka berusaha tidur hingga suaminya Bu Rahma ini terlelap terlebih dahulu. Mungkin karena kecapean juga. Tinggallah Bu Rahma yang masih kesulitan memejamkan mata. Bu Rahma ambil handphone sambil nutupin telinga gini, tidur miring. Beliau chat anaknya. Yang waktu itu di pikiran beliau untuk beliau chat adalah anak pertamanya. Namanya Nisa. "Kak, udah tidur belum?" Bu Rahma ngechat suaminya, anaknya yang pertama itu begitu. Anaknya pertama ternyata belum tidur karena kan lagi hamil. Terus susah tidur gitu loh. Dijawablah sama Mbak Nisa ini. "Belum nih Bu, masih susah tidur." "Ibu kenapa belum tidur? Biasanya jam segini sudah tidur." Bu Rahma ceritalah. Ketika Bu Rahma sedang asik bertukar pesan sama anaknya ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar pintu kamarnya. Anehnya suaminya itu seperti tidak mendengar suara ketukan itu. Entah terlalu lelah sehingga kecapean dan gak mendengar apa-apa, atau memang hanya beliau saja yang mendengar suara ketukan pintu itu. Suara ketukan pintu itu gak berhenti. Memang ritmenya itu gak tok tok tok, enggak, tapi tok tok tok. Berhenti sejenak, bunyi lagi tok tok tok. Dan Bu Rahma risih kalau tidak merespon, tapi Bu Rahma tahu bahwa di rumah ini hanya ada beliau sama suaminya. Lalu siapa yang ada di balik pintu kamarnya ini? Sampai akhirnya Bu Rahma mendekat. Bu Rahma mendekat ke arah pintu sambil pelan-pelan hingga Bu Rahma menyadari kok seperti ada cairan yang terinjak oleh telapak kakinya. Pas beliau melihat ke arah bawah, ternyata di bawah itu mengalir banyak sekali cairan berwarna hitam. Dan lama-kelamaan Bu Rahma bisa mencium betapa tidak enaknya aroma dari cairan tersebut. Bu Rahma di situ langsung gelagapan. Dan anehnya, Bu Rahma tiba-tiba kakinya ini mati rasa. Jadi masih Bu Rahma ginjal-ginjal, Bu Rahma itu mati rasa. Beliau tidak merasakan apa-apa di kedua kakinya. Sampai tiba-tiba ada yang menarik bajunya dari depan. Jadi posisinya Bu Rahma kan mau menghampiri pintu. Ini kan pintu, ini Bu Rahma. Lah Bu Rahma itu salfok dengan cairan yang di bawah. Beliau itu ginjal-ginjal. Terus akhirnya kakinya kan kebas tuh, kayak tiba-tiba mati rasa. Lah di saat beliau bingung dengan kakinya ini, ada yang menarik bajunya dari depan sampai badannya ini menghantam ke arah pintu. Prak gitu. Dan itu Bu Rahma langsung terpelanting ke belakang. Hal itulah yang membuat suaminya terbangun. Begitu suaminya bangun mendapati Bu Rahma jatuh, sininya memar, tanya dong suaminya, "Ibu kenapa? Kok bisa di lantai?" Dan kalian tahu apa? Cairan hitam tadi yang dilihat sama Bu Rahma itu hilang. Dan kakinya Bu Rahma itu kembali bisa dirasakan. Bu Rahma di situ menangis. Bu Rahma kayak orang ketakutan sambil bilang ke suaminya, "Pak, ini ada yang aneh Pak sama rumah Pak. Ini kayak nggak logis Pak. Ini nggak masuk akal. Aku nggak betah di rumah." Ya kalau nggak betah di rumah mau tidur di mana? Akhirnya pada malam itu mereka memutuskan untuk tidur di kos-kosan. Nah kos-kosan mereka itu kan masih ada beberapa kamar yang kosong. Mereka pindahlah tidur di kos-kosan itu. Anehnya setelah pindah ke situ tidak terjadi apa-apa. Mereka bisa tidur lelap. Paginya mereka bangun beraktivitas seperti biasa. Terus suaminya ini izin ke kebun untuk mengecek tanaman-tanaman mereka. Bu Rahma di rumah seorang diri, lagi nyiapin untuk makan siang. Waktu itu ceritanya Bu Rahma lagi masak nih di meja makan sambil nonton YouTube. Beliau mulai menyiapkan ya kan preparation guys, bahan masakan yang mau beliau olah. Tiba-tiba itu ada yang menarik kakinya dan itu membuat Bu Rahma hampir jatuh. Bu Rahma toleh
di bawah meja. Nggak ada siapa-siapa. Terus siapa yang menarik kaki sebelah kanannya? Itu benar-benar Bu Rahma hampir gitu loh. Jadi hampir masuk ke kolong meja. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Bu Rahma seketika di situ langsung merinding. Ini ada yang aneh nih. Ini apa? Lah, pas waktu Bu Rahma mencoba untuk menghilangkan rasa takutnya, menghalau pikiran aneh-anehnya, mau ngelanjutin lagi nih ya. Pisau yang tadi dipakai Bu Rahma buat ngiris berambang itu ya, nggak ada. Hilang, nggak tahu kemana. Pas Bu Rahma lagi toleh-toleh gitu kan, aneh ya, dikira pisaunya jatuh atau gimana. Bu Rahma ngeliat pisau itu melayang di depan beliau. Pas lurusan beliau gini, ini beliau, nah ini pisaunya nih. Kaget dong Bu Rahma, loh kok bisa gitu? Sampai pisau itu tiba-tiba terbang ke arah Bu Rahma, hampir mengenai jidatnya Bu Rahma, dan bersyukurnya Bu Rahma bisa menghindar. Bu Rahma di situ ketakutan, beliau langsung keluar rumah minta tolong. Akhirnya dihampiri sama beberapa tetangga, ditanya, kenapa Bu Rahma, kenapa? Bisa minta tolong panggilin suami saya nggak Bu? Karena suami saya nggak bawa handphone, beliau lagi di kebun. Ya udahlah, beberapa bapak-bapak itu manggil suaminya Bu Rahma. Nggak berselang lama suaminya pulang. Di situ Bu Rahma sempat ditenangin sama ibu-ibu, cuma Bu Rahma nggak mau cerita dulu ke tetangga-tetangganya, lebih ingin fokus cerita dulu ke suaminya tentang apa yang beliau alami siang itu. Suaminya Bu Rahma bilang begini, Bu, kalau benar apa yang ibu katakan, kayaknya kita ini lagi dikirimin sihir Bu sama orang. Itu yang terucap dari mulut suaminya. Terus gimana Pak solusinya? Kita panggil Pak Ustadz aja Bu. Ya udahlah. Akhirnya suaminya ini sama Bu Rahma pergilah ke rumah seorang ustadz yang biasanya jadi imam di musola tempat mereka sholat berjamaah. Mereka konsultasi, mereka cerita sehingga Pak Ustadz memberikan solusi untuk dilakukan ruqyah. Nggak perlu pakai tetangga, cukup mereka bertiga aja ditemenin sama beberapa anak didiknya si Pak Ustadz ini. Jadi Pak Ustadz ini juga mendidik remaja-remaja untuk ngaji bareng lah. Mereka itu dipanggil untuk membantu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di rumahnya Bu Rahma. Ya udahlah, hal itu diselenggarakan ba'da asar. Jadi setelah sholat asar itu mereka langsung pergi menuju ke rumahnya Bu Rahma, dan mulailah ayat-ayat suci Al-Quran ini dikumandangkan secara langsung sama anak didiknya Pak Ustadz beserta Pak Ustadz juga. Dan rumah itu sejenak adem ayem. Tapi ketika jam sudah menyentuh angka 10 ya, jam 10 malam, gonjang-ganjing di rumah itu mulai terjadi. Tiba-tiba ranjang tempat tidurnya Bu Rahma dan sang suami itu bergetar sendiri. Otomatis mereka terbangun karena mereka itu sudah tidur terlelap. Saking kencengnya membuat mereka terbangun dan bingung, ini kenapa kasurnya kok bisa gerak-gerak. Sampai mereka itu mendengar suara cekikikan. Suara cekikikan seorang perempuan yang sepertinya itu lebih dari 2 orang. Kayak banyak banget perempuan lagi ketawa di dalam kamar mereka. Tapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Hingga tahu-tauan Bu Rahma ini muntah. Tapi yang keluar dari muntahannya itu adalah cairan berwarna hitam yang bau sekali. Suaminya panik, sehingga akhirnya suaminya marah menghentak ke arah kasur. Barulah goncangan di ranjangnya Bu Rahma ini berhenti. Gak pakai lama suaminya langsung mengajak Bu Rahma untuk pergi ke rumah sakit. Dan saat tiba di rumah sakit, Bu Rahma itu masih dalam keadaan muntah-muntah. Hingga dokter menyarankan untuk dirawat inap malam ini sampai besok diperiksa. Karena takutnya entahlah, kayak ada yang aneh gitu loh. Dan alhamdulillah setelah pasang infus, Bu Rahma ini sudah tidak lagi muntah. Tapi aroma yang keluar dari muntahnya Bu Rahma ini itu benar-benar masih membekas. Sehingga orang-orang yang menyentuh Bu Rahma itu harus pakai masker berlapis. Dan itu benar-benar cukup mengganggu ya di ruangan IGD rumah sakit. Tapi ya mau gimana lagi, Bu Rahma juga nggak minta ada di kondisi itu. Jadi Bu Rahma ini lebih fokus dengan kesehatannya. Sampai besok paginya ketemu dengan dokter spesialis. Dan Bu Rahma ini dianjurkan untuk ronsen. Karena itu masih masih era-era COVID ya.
Jadi rumah sakit itu tidak lenggang kayak gini, masih cukup ketat aturannya. Bahkan Bu Rahma ini dikira itu terjangkit virus baru. Pas di ronsen, ternyata hasil pemeriksaan itu mengatakan bahwa Bu Rahma ini sehat, gak ada sakit apa-apa. Pas sampel muntahnya Bu Rahma dicek ke lab, ternyata itu adalah air got. Jadi Bu Rahma ini semacam memuntahkan air selokan yang berwarna hitam pekat berbau. Ya otomatis Bu Rahma di situ kaget dong, ya kan? Kok bisa? Jadi iya Bu, ini air selokan. Apa Bu Rahma minum air? Kan nggak mungkin toh dokter bakal tanya kayak gitu, ya kan? Dokter hanya menjelaskan, Bu, ini air selokan yang keluar dari muntahan ibu. Tapi di sini kami juga bingung, kenapa ibu bisa memuntahkan air selokan. Lah, salah satu perawat itu bilang bahwa ini sebenarnya bukan sakit secara medis, tapi semacam Bu Rahma ini diguna-guna dengan orang yang mungkin gak suka sama beliau. Bu Rahma itu tipe orang yang gak mau seuzon sama orang. Tapi saran dari si perawat itu diterima sama Bu Rahma, karena memang gak make sense gitu loh. Apa yang diderita sama beliau tuh gak masuk akal. Sehingga beliau diresepkan vitamin saja sama paracetamol untuk menurunkan demamnya, lalu beliau diizinkan pulang. Rawat inapnya cuma semalam doang. Pulanglah beliau di rumah. Tiba-tiba ketika beliau pulang ke rumah, beliau itu melihat tanaman-tanaman di halaman depan rumah beliau itu semuanya dalam keadaan kering dan metong semuanya. Bu Rahma bingung, loh kok bisa Pak tanaman-tanaman aku mati kayak gini Pak? Ini kenapa Pak? Diracun siapa? Kalaupun diracun perlu waktu. Tapi ini langsung kering kerontang, bahkan ada tuh bunga mawar nih ya. Itu benar-benar kering, cuma tinggal pohonnya aja. Bunganya nggak ada, daunnya nggak ada, dan itu pohonnya tuh udah kering banget. Sampai pohon mangganya Bu Rahma itu juga kering. Anehnya daunnya tuh nggak ada yang berjatuhan. Bu Rahma merasa aneh. Jangan Bu Rahma, tetangga kanan kiri aja pada bertanya-tanya, kok bisa Bu kayak gini ya Bu ya? Aduh saya nggak tahu Bu. Bukan hanya di depan teras rumahnya Bu Rahma aja, kebunnya Bu Rahma itu juga mengalami kekeringan, sehingga buah-buah tanaman yang harusnya panen gagal panen. Nah, otomatis mereka nggak bisa dapat uang tambahan dari kebun. Mau nggak mau ya kebunnya harus direlakan. Sampai di siang hari ya Bu Rahma itu mendapat pesan dari anak-anak kosan yang mengatakan kalau tumben-tumbenan mereka itu diteror sama sosok kuntilanak. Mulai dari lantai 1 sampai lantai 3. Kan kos-kosannya Bu Rahma ini ada 3 lantai. Dan mereka tuh nggak pernah sama mereka ngekos, mereka nggak pernah diteror sama kuntilanak. Tapi malam itu satu persatu dari mereka itu diteror sama kuntilanak. Kuntilanak ini seperti iseng yang membuat mereka tuh sulit untuk tidur. Sampai anak kos tuh bilang begini sama Bu Rahma, Bu, kalau ibu nggak bisa ngusir kuntilanak ini, terpaksa kami harus pergi Bu. Karena kan ibu tahu aktivitas kami harus bangun pagi. Kalau kami kurang tidur, bagaimana bisa kami beraktivitas Bu? Kami cukup terganggu. Dari situ Bu Rahma udah lemes. Bu Rahma nggak tahu mau ngomong apa lagi. Hingga Bu Rahma nangis di kamar. Ketika Bu Rahma nangis di kamar, tiba-tiba ada suara nih yang berbisik. Kan suaminya tuh lagi bikinin Bu Rahma teh hangat, ceritanya di dapur biar Bu Rahma tenang. Lah Bu Rahma sendirian di kamar. Ada yang ngebisikin di telinga kirinya, dimana suara itu bilang begini, masih mau dilanjut?